Shalom anak-anak, selamat pagi. Berjumpa lagi dalam pelajaran pendidikan agama Kristen bersama Bu Natalia, dan pada hari ini kita akan membahas materi yaitu hidup bermakna bagi lingkungan sekolah, di mana bahan Alkitabnya terambil dari Mazmur 119 ayat 9 dan 1 Petrus 3 ayat 10 sampai 12. Jadi sebelum kita mulai pelajaran, mari anak-anakku kelas 9 kita mau berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Kami juga mengucap syukur untuk kesempatan yang telah Kau berikan kepada kami sehingga kami bisa mengikuti pelajaran. Kiranya Kau yang akan pimpin pelajaran agama ini dari awal sampai akhir. Kau yang akan berkati guru maupun anak-anak yang akan menerimanya. Biarlah melalui pelajaran ini mereka dapat semakin memaknai kehidupan dan bermakna bagi lingkungan sekolah. Dalam meneruskan berdoa, terima kasih Tuhan. Amin. Hidup bermakna bagi lingkungan sekolah. Oleh karena ini berbicara tentang bermakna, maka kita akan mempelajari terlebih dahulu apa sebenarnya makna itu. Pernahkah anak-anak bertanya tentang makna hidup? Apakah hanya ada satu tujuan untuk hidup semua orang? Atau seseorang bisa memiliki beberapa tujuan hidup? Dan pada bab ini kita akan mempelajari tentang makna kehidupan. Namun pada minggu ini, Ibu hanya akan membahas tentang makna itu sendiri. Jadi selanjutnya akan Ibu bahas di minggu depan. Memaknai arti kehidupan termasuk bagaimana remaja memaknai hidupnya sangatlah berarti untuk kita semua. Agar lebih mensyukuri berkat yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Jadi memaknai arti kehidupan itu sangat penting, karena dengan memaknai arti kehidupan maka kita bisa lebih mensyukuri bakat yang telah Tuhan berikan. Anak-anak bisa lebih mensyukuri bakat yang telah Tuhan berikan. Makna adalah pemahaman tertentu yang kita ciptakan terhadap diri sendiri, orang lain, dan kehidupan. Sedangkan arti kehidupan sendiri adalah hal atau cara yang berhubungan dengan hidup, sehingga pemaknaan atas kehidupan menyangkut pemahaman yang kita ciptakan sendiri atas hidup. Pemaknaan terhadap kehidupan hanya dapat dilakukan secara baik dan benar apabila dalam proses pemaknaannya tidak dilakukan secara sebagian-sebagian. Jadi pemaknaan hidup itu harus dipahami secara menyeluruh, bukan berupa bagian-bagian atau potongan-potongan. Dan sangat banyak cara untuk mencapai hidup yang lebih bermakna. Tentu saja makna itu tidak diciptakan oleh kehidupan atau lingkungan, melainkan kitalah sendiri yang diberi hak untuk menciptakan makna atas kehidupan. Karena kita yang menciptakan, bukan lingkungan, bukan kehidupan sekitar kita, maka sifatnya berupa pilihan. Kehidupanmu sebagai remaja diharapkan bermakna bagi lingkungan, dan dalam hal ini bermakna bagi lingkungan sekolah. Kehidupan bermakna dalam Tuhan adalah kehidupan yang dinamis, progresif, dan konstruktif, harus didasari oleh firman Tuhan, berpikir positif, bersikap dan bertindak positif. Jadi selain berpikir secara positif, memiliki sifat yang positif, dan bersikap pun dalam tingkah laku pun juga positif. Nah, bagaimana sih supaya memiliki kehidupan yang lebih bermakna? Nah, di sini ada contoh-contoh sederhana yang membuat anak-anak itu bisa merasa bahwa hidup ini tuh lebih bermakna. Kehidupan akan lebih bermakna apabila sanggup berpedoman pada dasar hidup yang positif
dan mencerahkan. Contohnya, ketika anak-anak menerima tugas sekolah sebagai tantangan, maka itu dampaknya akan lebih positif ke diri sendiri ketimbang memandang tugas-tugas tersebut sebagai suatu tekanan. Jadi ketika tugas-tugas sekolah itu diberikan kepada anak-anak, hendaknya anak-anak itu memaknainya sebagai suatu tantangan yang memang harus dihadapi oleh pelajar, jadi bukan suatu tekanan. Karena ketika anak-anak memahaminya sebagai suatu tekanan, maka yang terjadi adalah dampak yang negatif bagi diri sendiri. Kemudian, dalam lingkungan sekolah, memaknai kegagalan bukan semata-mata sebagai kehancuran, tetapi sebagai suatu gerbang kesuksesan yang tertunda. Nah, ini juga penting. Jadi ketika anak-anak tidak mencapai target, jangan sampai anak-anak itu merasa hancur atau merasa down sampai down-nya banget, nggak bangkit-bangkit. Jangan sampai seperti itu. Jangan sampai terus berlarut-larut dalam kesedihan. Bukan berarti anak-anak juga terlalu mudah menyerah, enggak, tapi terus berusaha. Tapi apabila tidak mencapai ekspektasi itu harus jangan down, tapi anggaplah itu sebagai kesuksesan yang tertunda. Harus berusaha lebih giat lagi, harus mencari cara gimana supaya tidak terjadi hal seperti itu lagi, kayak gitu. Jadi memandangnya sebagai kesuksesan yang tertunda, bukan sebagai sebuah kehancuran yang dinikmati secara berlarut-larut, kayak gitu. Kemudian selanjutnya, memaknai kritikan bukan sebagai keburukan tetapi sebagai lecutan yang menyemangatkan jiwa. Nah, ini sangat penting ya, karena tidak semua orang itu bisa menerima kritikan, tidak semua orang itu bisa memaknai kritikan. Kebanyakan orang itu ketika dikritik itu tidak terima, ketika dikritik itu langsung down, atau mungkin ketika dikritik itu langsung nggak suka sama orang yang mengkritik. Tetapi ketika seseorang itu menerima kritikan sebagai sesuatu yang bisa membakar semangat, maka itu akan memberi dampak yang positif bagi hidupnya, akan membuat hidupnya itu lebih bermakna. Kok dia ngeritik saya ya, kok dia ngeritik aku ya, berarti dia itu peduli, dia itu perhatian sama apa yang aku lakukan, makanya dikritik supaya menjadi lebih baik. Tetapi saran aja, kalau misalkan anak-anak mengkritik seseorang, itu jangan sampai mempermalukan, kayak gitu. Karena kalau tujuannya untuk mempermalukan, maka itu bukan sebuah kritikan yang membangun, tetapi memang kritikan yang tujuannya untuk menjatuhkan orang lain. Itu saran aja. Tapi anak-anak sendiri, kritikan apapun yang diberikan kepada seseorang harus digunakan sebagai semangat untuk memotivasi. Bukan kemudian malah membenci atau memandang negatif, tapi justru untuk koreksi diri dan untuk semakin memperbaiki diri sesuai dengan kritikan itu. Kemudian yang terakhir, seperti ketika kita memandang gelas yang berisi setengah airnya, bukan gelas yang kosong setengah. Nah, ini contoh sederhananya dari sebuah gelas yang berisi air setengah ya. Ketika seorang yang positif, maka akan memandang gelas itu berisi setengah air, bukan setengah kosong. Contohnya sederhananya seperti itu. Jadi hidup akan lebih bermakna ketika kamu mampu memaknai setiap kehidupan secara lebih positif. Mari bersama-sama berusaha untuk menjadi pribadi yang berpikir, bersifat, bersikap, dan berkelakuan positif dimanapun anak-anak berada. Jadi sampai di situ dulu materi kita hari ini. Selanjutnya akan Ibu berikan di minggu depan. Sampai jumpa, Tuhan berkati.